Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Khalid SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan tugas video presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Putri Nawal Hidayah yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang berjudul Perjanjian Persekutuan, Perjanjian Perkumpulan, Perjanjian Hibah, dan Perjanjian Penitipan Barang bersama rekan satu kelompok saya yaitu Zahwa Rizkina Arabella sebagai pemateri kedua mengenai Perjanjian Perkumpulan, Amanda Amartia Putri sebagai pemateri ketiga mengenai Perjanjian Hibah, dan Vina Julianti sebagai pemateri keempat mengenai Penitipan Barang. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai materi hukum perikatan yang menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, latar belakang atau yang menjadi pendahuluan pada materi perjanjian adalah perjanjian merupakan bagian penting dalam kehidupan hukum bermasyarakat. Melalui perjanjian, seseorang dapat melakukan pengikatan diri dengan pihak lain untuk melakukan, memberikan, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam praktik hukum perdata Indonesia, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum yang bersifat umum, tetapi juga sebagai dasar lahirnya berbagai bentuk perjanjian khusus yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa bentuk perjanjian khusus yang memiliki kedudukan penting dalam praktek hukum perdata adalah perjanjian persekutuan, perjanjian perkumpulan, perjanjian hibah, dan penitipan barang. Perjanjian persekutuan atau madskap diatur dalam pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata. Perkumpulan diatur dalam pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Hibah diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata. Sedangkan untuk penitipan barang yang diatur dalam pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata. Materi yang pertama ada perjanjian persekutuan atau madskap. Perjanjian persekutuan atau madskap merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang dikenal dalam hukum perdata. Dalam pasal 1646 BW, perjanjian madskap adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mereka saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama dan membagi keuntungan yang diperolehnya. Dengan demikian, persekutuan dapat dipahami sebagai hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan beberapa orang untuk bekerja sama dan memperoleh keuntungan bersama. Unsur penting dalam persekutuan adalah adanya para pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih, adanya kesepakatan, adanya pemasukan atau inbreng, adanya tujuan bersama, serta adanya pembagian keuntungan. Pemasukan atau inbreng dapat berupa uang, barang, tenaga, keahlian, maupun jasa. Unsur ini menjadi penting karena setiap sekutu pada dasarnya ikut memberikan kontribusi dalam persekutuan. Tanpa adanya pemasukan dari para sekutu, maka tujuan kerjasama dalam persekutuan sulit untuk dicapai. Berakhirnya perjanjian persekutuan, yaitu karena lewatnya waktu, musnahnya barang, kehendak orang atau beberapa sekutu, atau salah satu sekutu meninggal, atau dalam pengampuan atau dalam pailit. Pembagian keuntungan dan rugi dalam perjanjian persekutuan, yaitu jika bagian tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pembagian seimbang dengan yang dimasukkan dalam persekutuan. Dasar hukum perjanjian persekutuan diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang sebagai bentuk perjanjian wajib memenuhi syarat sah menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, serta sebab halal. Pasal 1619 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menekankan bahwa persekutuan harus bertujuan halal demi kepentingan bersama anggota. Sekian pemaparan materi dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya Zahwa Rizkina Arabella sebagai pemateri kedua tentang perjanjian perkumpulan. Di sini saya akan menjelaskan materi perjanjian perkumpulan.
Perjanjian perkumpulan merupakan bentuk hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan beberapa orang untuk membentuk suatu perhimpunan dengan tujuan tertentu. Perkumpulan dapat dipahami sebagai kumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, profesi, maupun kemanusiaan, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam konteks hukum perdata, perkumpulan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antar anggota, tetapi juga dapat memiliki kedudukan hukum tersendiri apabila telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Perkumpulan memiliki beberapa karakteristik. Pertama, perkumpulan dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki tujuan bersama. Yang kedua, keanggotaan dalam perkumpulan pada umumnya bersifat sukarela. Yang ketiga, perkumpulan memiliki struktur organisasi seperti pengurus, rapat anggota, atau organ lain sesuai dengan anggaran dasar. Yang keempat, perkumpulan memiliki aturan internal yang biasanya dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kelima, tujuan perkumpulan tidak selalu bersifat mencari keuntungan, melainkan dapat bersifat sosial, ideal, keagamaan, pendidikan, profesi, atau kemasyarakatan. Dasar hukumnya perkumpulan dalam KUH Perdata tercantum pada pasal 1653 sampai 1665 yang dimana mengatur badan hukum diakui kekuasaan umum untuk tujuan khusus dengan pengurus bertindak atas namanya. Selain itu, jika terbentuk organisasi kemasyarakatan, perkumpulan tunduk juga pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi, perjanjian perkumpulan adalah perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya suatu perkumpulan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi para anggotanya, serta menjadi pedoman dalam mencapai tujuan bersama sesuai ketentuan KUH Perdata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian hibah. Hibah sendiri yaitu suatu perjanjian di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penghibah yang menerima penyerahan itu menurut pasal 1666 BW. Adapun objek hibah hanya mengenai benda yang bergerak ataupun tidak bergerak yang sudah ada, sedangkan yang ada kemudian hibahnya batal. Adapun dalam hibah itu ada penarikan dan penghapusan hibah. Yang pertama, hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali tidak terpenuhnya syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Yang kedua, si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang terakhir, ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah selain orang ini jatuh miskin. Adapun ketentuan perjanjian hibah antara lain yang pertama, setiap subjek hukum diperbolehkan melakukan perjanjian hibah kecuali yang tidak cakap hukum. Itu menurut pasal 1676 BW. Yang kedua, si penerima hibah harus sudah ada pada saat terjadinya penghibahan. Yang ketiga, penghibahan dilarang antara suami dan istri. Yang keempat, penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang merupakan salah satu bentuk perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian ini diatur secara khusus dalam buku 3 KUH Perdata dalam pasal 1694 sampai pasal 1739. Menurut pasal 1694 KUH Perdata, penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Selanjutnya ada karakteristik perjanjian penitipan barang. Yang pertama ada sifat real. Perjanjian tidak hanya didasarkan pada kesepakatan, melainkan memerlukan penyerahan nyata barang kepada pihak penerima titipan.
Yang kedua ada asas cuma-cuma. Berdasarkan pasal 1695 KUH Perdata, perjanjian penitipan barang dianggap terjadi secara cuma-cuma, kecuali jika ada kesepakatan sebaliknya. Dan yang terakhir, objek barang bergerak. Pada penitipan sejati, objek perjanjian hanya terbatas pada barang-barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Selanjutnya ada jenis-jenis penitipan barang. Yang pertama, penitipan sejati. Penitipan sejati adalah penitipan yang didasarkan pada sukarela atau kerelaan antara kedua belah pihak. Penitipan ini dibagi menjadi dua, ada penitipan sukarela dan penitipan terpaksa. Dan jenis yang kedua ada sekustrasi. Sekustrasi adalah penitipan barang yang berada dalam sengketa atau perselisihan kepada pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang tersebut beserta hasilnya setelah perselisihan diputus oleh pengadilan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak. Yang pertama ada pihak penerima titipan wajib memelihara barang dengan tingkat kepedulian yang sama seperti memelihara barang miliknya sendiri dalam pasal 1706. Yang kedua, tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan tanpa izin dari pemberi titipan dalam pasal 1712. Dan yang terakhir, wajib mengembalikan barang yang sama persis dalam keadaan semula dalam pasal 1714. Dan pihak pemberi titipan wajib membayar upah jika sebelumnya telah diperjanjikan demikian. Yang kedua, wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima titipan untuk menyelamatkan dan memelihara barang tersebut dalam pasal 1728. Dan yang terakhir, wajib memberi ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh penerima titipan yang disebabkan oleh cacat-cacat barang yang dititipkan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi keempat hukum perdata ini mengatur pola hubungan hukum yang berbeda secara fundamental, di mana persekutuan dan perkumpulan berfokus pada bentuk kerjasama kelompok, baik untuk mencari keuntungan komersial bersama atau in-bank, maupun untuk mencapai tujuan idealis non-profit. Sedangkan hibah dan penitipan barang mengatur tentang penguasaan objek benda, baik berupa pengalihan hak milik secara mutlak dan cuma-cuma semasa hidup pemberi hibah, maupun pemindahan kekuasaan fisik benda bergerak untuk dijaga secara aman dengan kewajiban untuk dikembalikan utuh kepada pemilik aslinya. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih.